Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini ya, kita topik pembahasannya terkait pada sistem kendali ya, digital dengan konsep dasar sistem kendali digital ya. Nah, ini ada gambarnya. Gambarnya bisa terlihat. Bisa, Pak. Nah, Bisa, jadi Pak. pada Bisa, Pak, bisa. sistem kendali kontrol digital itu ya, tentunya dipergunakan ya sebagai pengendali kontrol itu kita menggunakan ada komputer, kemudian ada mikroprosesor ya, kemudian ada juga mikrocontroller ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa bekerja dalam suatu sistem dengan membedakan mana sistem analog pada mana sistem digital ya. Nah, perbedaan daripada sistem kendali dari untuk analog dan digital ya, itu kita bisa lihat dari teori dari sistem kendali digital ya. Kemudian fungsi daripada sistem digital, sinyal digital itu diperoleh dengan melalui ADC ya, berfungsi untuk melakukan proses suatu sampling atau pencuplikan terhadap sinyal analog ya, sehingga menghasilkan sinyal diskrit ya, yang kita lakukan dikonversi ke sinyal digital ya. Nah, ada beberapa tahapan penyelesaian dalam bidang kendali kelistrikan ya, misalnya bagaimana kita melakukan pemilihan sensor untuk mengukur sinyal dari umpan balik ya, kemudian bagaimana kita melakukan pemilihan aktuator untuk menggerakkan kendali dan mengembangkan model matematis dari kendali sensor dan aktuator ya. Kemudian keempat, merancang pengendali berdasarkan model pada poin yang ketiga ya, bagaimana kriteria sistemnya. Kemudian melakukan proses evaluasi rancangan melalui analisa, simulasi, dan juga menguji perangkat kerasnya. Dan keenam, melakukan proses iterasi terhadap poin 1 dan kelima untuk memperoleh respon dari sistem yang kita inginkan ya. Kemudian ada beberapa sinyal ya pada sistem kendali kelistrikan digital. Ada beberapa ada sinyal analog, kemudian sinyal terkoordinasi, sinyal diskrit, dan juga sinyal digital. Nah, sinyal analog itu merupakan sinyal yang didefinisikan ya dalam suatu jangkauan batas waktu kontinu ya, yang amplitudonya mempunyai nilai yang kontinu juga. Sedangkan sinyal diskrit sinyal yang hanya didefinisikan dalam suatu saat waktu diskrit, di mana amplitudonya mempunyai nilai hanya pada saat tertentu saja. Kemudian ada sinyal data tercuplik ya atau tersampel, merupakan sinyal diskrit yang mempunyai amplitudo yang kontinu pada waktu samplingnya. Kemudian ada sinyal digital ya, merupakan sinyal diskrit, amplitudonya terkoordinasi sinyal tersebut ya. Nah, ini ada beberapa gambar segi sinyal. Di sini ada sinyal analog, kemudian ini ada sinyal yang B-nya sinyal terkoordinasi, sedangkan C sinyal diskrit tercuplik, kemudian ada sinyal digitalnya. Nah, bagaimana kita, ini adalah gambar diagram blok sistem kontrol dari sisi digital ya. Di mana sistem kontrol itu ya dapat kita tempatkan komputer digital ya di dalam suatu jaringan pengontrolan, pengendalian, untuk kita melakukan suatu pemrosesan. Bagaimana penggunaan pengendalian digital pada suatu proses ya. Pengendali digital, kemudian juga ada beberapa, nah ini ada contoh bagaimana sistem kita melakukan suatu kontrol digital ya.
dari sistem pendaratan pesawat ya. Nah, kemudian dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tadi dari sisi kita kendali pada sistem sinyal analog, sinyal digital, dari sisi sistem kendali kelistrikannya ya, analog ke digital. Kemudian, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Kita nanti pertemuan 1 kali lagi ya. Ini pertemuan 13-14, nanti hari Sabtu depan baru nanti saya sampaikan untuk kisi-kisi UASnya ya. Baik, Pak. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan, dari tadi yang disampaikan. Nah, jadi ada pengendali kelistrikan digital ya, itu Anda mempunyai beberapa kelemahan ya. Kita lanjutkan lagi. Pertama itu bagaimana proses pensamplingan dan kuantinasi itu cenderung dapat menimbulkan suatu error ya, yang sehingga dapat mengurangi performa dari sistem tersebut. Kemudian perancangan untuk memperbaiki dari degradasi performa tersebut itu biasanya lebih rumit ya dibandingkan dengan sistem analog tentunya. Nah, sedangkan penggunaan dari pengendali kelistrikan digital ya, prosesnya itu memiliki suatu keuntungan. Keuntungannya apa? Misalnya pemrosesan data pada pengendali digital itu dapat kita lakukan secara langsung atau mengkalkulasi yang rumit ya. Kemudian bagaimana program pengendali itu dapat kita ubah dengan mudah ya. Kemudian pengendali digital itu dapat lebih mampu dibandingkan dengan pengendali analog ya. Jika kita lihat dari sudut pandang gangguan dari dalam seperti ada panas maupun ada derau ya. Oke, silahkan. Dari tadi yang disampaikan ada yang mau ditanyakan atau menyampaikan pendapat sambil saya mengambil absensi kita ya. Tolong diaktifkan videonya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham? Silahkan. Ada lagi? Materi kita tadi itu aja. Gimana Anda? Cukup? Tidak ada?